Rekan-rekan, kita ada dalam masalah. Terus terang saja, kita ada dalam masalah. Dikatakan di sini, segera hadir. Apa yang segera hadir? Lockdown iklim. Nah, dari mana datangnya ini? Lihat di atas layar. Dari catatan Guides. Dia katakan, Anda pikir lockdown wabah di tahun 2019 buruk. Anda belum melihat semuanya. Ini lebih buruk. Wabah COVID-19 menakutkan. Tetapi perubahan iklim jauh lebih buruk. Anda belum melihat apa-apa. Kembali, ada yang bisa melihat, tanggal berapa berita ini, tanggal 2 Mei tahun 2022. Apa yang dikatakannya? Dikatakan, Perwakilan Energi Internasional menuntut, bukan hanya menghimbau. Mereka menuntut diadakannya lockdown seluruh dunia, guna memenuhi tujuan iklim. Rekan-rekan, pahamkah Anda? Ada kemungkinan besar, tahap awal dari hukum hari Minggu. Nah, saya tidak tahu COP yang mana, tetapi COP. Apakah COP 27, COP 28, atau COP yang mana? Akan melahirkan tahap awal hukum hari Minggu. Dan saya berdoa, Tuhan, tahan dulu angin November. Berilah kami beberapa tahun lagi kesempatan. Tahukah Anda, apa yang dikatakan oleh pena inspirasi dalam buku The Great Controversy, di dalam pertemuan ini? Tebak apa yang muncul, secara fisik menampakkan diri. Ini disebutkan Nyonya White, para malaikat. Nyonya White berkata, para malaikat dari sorga hadir di dalam pertemuan. Mengapa mereka merundingkan agenda mereka? Nyonya White mengatakannya di dalam buku The Great Controversy. Para malaikat itu menentang agenda dan berkata, belum waktunya. Jadi, di dalam pertemuan itu, mereka memandang kepada orang asing ini. Ada suara manusia yang mengejek mereka, yang berkata, sekaranglah waktunya. Mereka tidak menyadari sedang berdebat dengan malaikat. Dalam buku The Great Controversy, Nyonya White berkata, Tuhan mengirim malaikat ke dalam pertemuan. Itu adalah pengertian lain dalam menahan angin peperangan. 4 malaikat yang memegang 4 penjuru bumi agar tidak bertiup angin peperangan. Saya berkata, Tuhan, tolong kirimkan malaikat ke pertemuan COP27 ini. Mungkin para malaikat ini akan memberitahu mereka, belum waktunya. Rekan-rekan, terus terang saja, badai sedang mendekat. Nah, apa yang dikatakan manusia durhaka, yang menjadi solusi bagi krisis? Hari Minggu. Rekan-rekan, terus terang saja, saya tidak bisa menghibur Anda. Saya tidak bisa mengatakan, kasihi siapa yang Anda mau, dan Anda bisa pergi ke sorga. Itu adalah penyesatan. Saya menegaskan, krisis akan segera menimpa. Bersiaplah, kata-kata malaikat diucapkan, bukan hanya 1 kali, melainkan 3 kali. Dan setiap kalinya semakin memuncak, bersiap, bersiap, bersiap. Saya tegaskan, krisis akan segera menimpa, rekan-rekan. Jika memang ada waktu untuk bermain-main, sekarang bukan waktunya. Jika pernah ada waktu menanggapi Allah dengan serius, sekaranglah waktunya. Krisis sedang terbentuk, rekan-rekan. Saya katakan bahwa dunia ini ada lebih dan kurang. Dengarkan. Dan saya berharap, adanya orang yang berkata, bagaimana jika Anda salah? Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan, jika saya salah. Lebih kurang tahun 2024. Jika Anda memahami pekerjaan persiapan, Anda pasti memohon kepada Allah. Tuhan, tolong jangan terjadi di tahun 2024. Tahan dulu krisis. Beri kami kasih karunia, beberapa tahun lagi. Rekan-rekan, kita tidak siap. Untuk saya pribadi, saya tidak siap. Saya berkata, Tuhan, tolong kasihanilah saya. Tahukah Anda, saya beritahu Anda, terkadang saya menangis ketika membaca tulisan inspirasi. Saya berkata, Tuhan, siapa yang akan selamat? Jika Anda memahami pekerjaan menyeluruh yang mesti Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Anda bertanya kepada Tuhan, siapa yang akan diselamatkan, siapa yang layak menerima meterai Allah? Badai sedang terbentuk, rekan-rekan. Ini tidak main-main.